Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Dianti dengan NIM 2304040004. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Fenomena sosiologi di sekolah atau di kampus dan hubungannya dengan pendidikan. Yang pertama yaitu sosialisasi dan penyesuaian diri. Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar dan menginternalisasi nilai-nilai, norma, dan peran sosial yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks sekolah atau kampus, sosialisasi terjadi melalui interaksi antara siswa dan guru, teman sebaya, dan lingkungan pendidikan. Penyesuaian diri merujuk pada kemampuan individu untuk menyesuaikan sikap, perilaku, dan tindakan sesuai dengan lingkungan dan situasi yang baru di sekolah atau kampus. Penyesuaian diri penting bagi siswa baru untuk beradaptasi dengan lingkungan belajar, metode pengajaran, dan norma yang berlaku. Contohnya, siswa baru di sekolah perlu mempelajari aturan-aturan sekolah, tata tertib, dan cara berinteraksi dengan guru serta teman-teman mereka melalui orientasi dan bimbingan siswa diajarkan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Contoh yang kedua yaitu mahasiswa yang masuk universitas perlu beradaptasi dengan kebebasan yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih tinggi, serta budaya akademik yang berbeda dari masa sekolah mereka. Selanjutnya, peranata dan stratifikasi sosial. Peranata sosial adalah sistem norma dan aturan yang mengatur perilaku individu dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, sekolah dan universitas merupakan peranata sosial yang berperan penting dalam sosialisasi dan pembentukan karakter individu. Stratifikasi sosial adalah pembagian masyarakat ke dalam lapisan-lapisan berdasarkan faktor-faktor seperti kekayaan, kekuasaan, dan prestige. Dalam konteks pendidikan, stratifikasi sosial bisa terlihat dari akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan fasilitas yang tersedia. Contohnya, sekolah sebagai peranata sosial menetapkan berbagai aturan dan norma yang harus diikuti oleh siswa, seperti jadwal pelajaran, aturan disiplin, dan kegiatan ekstrakurikuler. Stratifikasi sosial dapat terlihat dari perbedaan kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan swasta, atau antara sekolah di kota besar dan daerah terpencil. Siswa dari keluarga dengan status ekonomi lebih tinggi mungkin memiliki akses ke sekolah dengan fasilitas yang lebih baik dan kesempatan belajar yang lebih luas. Selanjutnya, mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah pergerakan individu atau kelompok dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial lainnya. Pendidikan seringkali dianggap sebagai salah satu sarana untuk mencapai mobilitas sosial vertikal, yaitu naik ke lapisan sosial yang lebih tinggi. Contohnya, seorang siswa dari keluarga kurang mampu yang berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan pendidikan yang baik, ia memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan status sosialnya. Contoh kedua yaitu program-program pendidikan seperti beasiswa afirmasi untuk siswa dari daerah tertinggal atau program pendidikan vokasional yang memberikan keterampilan khusus bagi siswa dapat membantu meningkatkan mobilitas sosial. Yang terakhir yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial merujuk pada perubahan dalam struktur fungsi masyarakat seiring waktu. Pendidikan dapat menjadi agen perubahan sosial dengan mengajarkan nilai-nilai baru teknologi dan pengetahuan yang relevan dengan perkembangan zaman. Contohnya, penggunaan teknologi digital dalam pendidikan seperti e-learning dan pembelajaran jarak jauh telah mengubah cara siswa belajar dan guru mengajar. Ini merupakan salah satu bentuk perubahan sosial yang didorong oleh perkembangan teknologi. Contoh yang kedua yaitu kurikulum yang mengintegrasikan isu-isu global seperti iklim, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia dapat membantu membentuk pandangan dan sikap siswa terhadap masalah-masalah sosial kontemporer sehingga berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih luas. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep sosiologi ini dalam konteks pendidikan, kita dapat melihat bagaimana pendidikan tidak hanya berfungsi untuk memberikan pengetahuan akademis, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku status sosial dan dinamika masyarakat.
Selanjutnya, fenomena antropologi dan hubungannya dengan pendidikan. Yang pertama, kebudayaan. Kebudayaan mencakup keseluruhan pengetahuan, kepercayaan seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan lain yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam konteks sekolah atau kampus, kebudayaan dapat dilihat dari praktek sehari-hari, nilai yang diajarkan, serta simbol-simbol yang digunakan dalam lingkungan pendidikan. Contohnya, di sekolah, kebudayaan terlihat dari tradisi upacara bendera setiap Senin, perayaan Hari Besar Nasional, dan kegiatan ekstrakurikuler yang mencerminkan nilai-nilai nasionalisme dan gotong royong. Di kampus, kebudayaan tercermin dalam kegiatan organisasi mahasiswa, seminar budaya, dan acara-acara kampus yang mempromosikan keragaman dan kebersamaan. Yang kedua, transmisi budaya. Transmisi budaya adalah proses di mana budaya termasuk pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan norma-norma ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks pendidikan, sekolah dan kampus adalah media utama untuk transmisi budaya. Contohnya di sekolah, transmisi budaya terjadi melalui kurikulum pendidikan yang mengajarkan sejarah, bahasa, dan seni budaya lokal kepada siswa. Guru sebagai agen transmisi budaya memberikan contoh dan mengajarkan nilai-nilai seperti kerja keras, disiplin, dan rasa hormat melalui interaksi sehari-hari dengan siswa. Yang ketiga, budaya-budaya belajar. Budaya-budaya belajar merujuk pada cara-cara yang berbeda di mana kelompok-kelompok masyarakat mengorganisir dan menjalankan proses belajar. Ini termasuk pengajaran gaya belajar siswa dan interaksi antara guru dan siswa. Contohnya, beberapa sekolah menerapkan budaya belajar yang berbasis proyek, di mana siswa belajar melalui pengalaman langsung dan kerjasama dengan proyek-proyek kelompok. Budaya belajar di universitas seringkali lebih mandiri dan kritis, dengan mahasiswa didorong untuk berpikir kritis. Yang keempat yaitu pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang mengakui dan menghargai keragaman budaya serta berusaha untuk mengintegrasikan perspektif-perspektif budaya yang berbeda ke dalam kurikulum dan lingkungan belajar. Contohnya, di sekolah multikultural, kurikulum mencakup pelajaran tentang berbagai budaya, bahasa, dan agama, serta mendorong siswa untuk menghargai perbedaan. Di universitas yang menerapkan pendidikan multikultural seringkali menyelenggarakan acara budaya, seminar, dan diskusi mempromosikan pemahaman antar budaya dan toleransi. Jadi, dalam konteks pendidikan, konsep-konsep antropologi serta kebudayaan, transmisi budaya, budaya-budaya belajar, dan pendidikan multikultural memiliki peran penting dalam membentuk lingkungan belajar yang inklusif dan beragam. Pendidikan tidak hanya menjadi sarana untuk menyampaikan pengetahuan akademis, tetapi juga untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya, mengembangkan cara belajar yang efektif, dan mempromosikan penghargaan terhadap keragaman budaya. Dengan demikian, pendidikan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan generasi dan memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat yang multikultural. Selanjutnya, analisis kritis terhadap fenomena sosiantropologi pendidikan. Yang pertama, kebudayaan di sekolah dan di kampus. Kebudayaan di sekolah dan di kampus seringkali tercermin dalam tradisi, nilai-nilai, dan norma yang diajarkan serta diterapkan. Meski begitu, terdapat beberapa perbedaan dalam penerapan kebudayaan ideal dengan realitas di lapangan. Menurut Kejar Dewantara, pendidikan seharusnya mampu memerdekakan dan membentuk karakter bangsa yang berbudaya. Namun, di banyak sekolah dan kampus, budaya yang berkembang seringkali masih bersifat formal dan kurang memperhatikan kebudayaan lokal, serta kearifan lokal. Misalnya, kurikulum yang lebih menekankan pada pengetahuan akademis daripada pengembangan karakter dan kreativitas siswa. Yang kedua, transmisi budaya. Transmisi budaya melalui pendidikan seharusnya berjalan secara efektif untuk menjaga kesinambungan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun realitasnya menunjukkan adanya tantangan dalam proses ini. Tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan berbasis budaya lokal.
Akan tetapi, banyak sekolah yang masih lebih berorientasi pada kurikulum nasional yang homogen dan kurang memberi ruang bagi budaya lokal. Hal ini mengakibatkan siswa kurang mengenal dan menghargai kebudayaan mereka sendiri. Yang ketiga, budaya-budaya belajar. Budaya-budaya belajar berbeda seharusnya diakomodasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif. Namun kenyataannya seringkali menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara gaya belajar siswa dengan metode pengajaran yang digunakan. Filsuf pendidikan seperti Paulo Freire mengajarkan bahwa pendidikan harus bersifat dialogis dan partisipatif. Di banyak sekolah, metode pengajaran masih cenderung top-down dan berpusat pada guru, sehingga tidak memberikan ruang yang cukup bagi siswa untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan pemikiran kritis. Yang keempat, pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang menghargai dan merayakan keagamaan. Meski demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Konsep pendidikan multikultural menekankan pentingnya inklusi dan penghargaan terhadap perbedaan budaya. Namun, di banyak sekolah dan kampus, pendidikan masih kurang inklusif dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan siswa dari berbagai latar belakang budaya. Diskriminasi dan prasangka budaya kadang masih terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung.